Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di fungsi. Nah, kalau di video sebelumnya kita membahas fungsi void tanpa pengembalian nilai. Nah, di video kali ini kita akan membahas fungsi dengan pengembalian nilai, yaitu fungsi return. Di slide sudah ada saya berikan contoh penulisan fungsi. Kita akan mencoba dua fungsi ini ya, dimana yang satu contohnya menggunakan satu variabel dan yang satunya menggunakan dua variabel. Di sini tidak terbatas sampai dua ya untuk penulisan variabelnya, jadi bisa menggunakan banyak variabel tergantung kebutuhan fungsi yang ingin teman-teman olah. Nah, kalau ini adalah contoh codingan untuk fungsi void. Kita membuat membuat file baru, fungsi 2, ioscreen dan using namespace jangan pernah tertinggal. Tanpa mereka program kalian akan ambiar. Apa sih gaji? Oke, ini ya, untuk integer main ini juga merupakan fungsi, jadi dia kita sebut saja dengan fungsi utama. Nah, kita langsung buat fungsi luas, hitung luas persegi. Oke, gitu ya. Luas persegi membutuhkan satu variabel, yaitu sisi atau x aja lah ya, saya suka x, y, z untuk pemberian nama variabel di dalam fungsi. Jadi si fungsi hitung LP ini, luas persegi ini akan menyimpan nilai dengan nilai integer, jadi dia tidak bisa menggunakan koma-koma. Kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan nilai fungsinya yang ada koma, di sini bisa diganti menjadi float dan di sini juga diganti menjadi float, gitu ya. Oke, kita simpan di dalam kasih ini integer hasil. Integer hasil untuk apa? Integer hasil untuk menyimpan nilai si luas hasil, kemudian dikembalikan di return. Woi hasil, kamu harus menampilkan nilai nih, gitu deh bahasanya ya. Nah, terus nanti saya jelaskan setelah selesai mengcoding ini. Oke, integer apa guys, integer luas persegi dan sisi untuk menghitung luas persegi. Cout sisinya di sini kita tentukan 2 ya, ada nilainya 2. Luas persegi dengan nilai LP sama dengan hitung LP, kemudian S, kemudian cout
ini ya. Mari kita baca. Ini fungsinya namanya hitung LP, yaitu hitung luas persegi aja. Luas persegi aja ya, persegi panjangnya belum. Oke, jadi namanya fungsinya di sini adalah hitung LP, dimana di dalamnya menghitung luas persegi. Nah, luas persegi kan membutuhkan variabel sisi. Di sini kita simpan dengan inisial variabel x. Kemudian si nilai sisi kali sisi ini itu harus disimpan di dalam variabel. Nah, di sini saya memberikan nama hasil, nama variabel hasil. Jadi si variabel hasil ini dia menyimpan nilai sisi dikali sisi, ya, x kali x. Kemudian return hasil. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai hasil atau nilai dari perkalian x kali x. Nah, dia disimpan dalam tipe data variabel. Kemudian masuk ke tipe data ke fungsi main atau fungsi utama. Di sini ada integer LP, di mana dia untuk menyimpan luas persegi, untuk menyimpan fungsi si hitung LP ini. Nah, jadi si LP ini merupakan variabel untuk menyimpan hitung LP, ya. Kemudian untuk S ini sisi, ya. S ini adalah sisi dengan nilai 2. Jadi dia sudah menyimpan nilai 2. Kemudian si out luas persegi dengan nilai S. Jadi di sini nanti dia akan menampilkan nilai S. Nah, LP luas persegi sama dengan memanggil nama fungsi di atas sini, ya. Nama fungsinya adalah hitung LS. Kemudian variabel apa yang dibutuhkan di dalam fungsi ini? Variabel S, gitu kan. Kemudian ketika kita memanggil, kita cukup memanggil si variabel objek yang menyimpan fungsi hitung LP ini. Jadi secara pemanggilan di fungsi utama, bedanya dengan fungsi void itu adalah untuk fungsi void dia bisa langsung dipanggil namanya, nama fungsinya, tapi untuk fungsi return dia harus dikembalikan terlebih dahulu di dalam sebuah variabel, gitu ya. Dia nggak bisa langsung nulis hitung LP, gitu ya. Dia harus disimpan dulu di dalam variabel. Kemudian ketika kita memanggil, kita cukup memanggil variabel si variabel yang menyimpan nilai fungsinya. Oke, kita coba running. Nah, luas persegi dengan nilai apa? Nilai sisi, woy. Nilai sisi. Oke. Ya, kita ulang deh. Oke, luas persegi dengan nilai sisi. Ini gimana sih biar enak lihatnya? Gini. Nah, luas persegi dengan nilai sisi, di mana si sisi ini memiliki nilai 2. Ini kita lupa menambahkan spasi di sininya. Adalah jelek banget ya penulisannya, ya. Beginilah pokoknya, ya. Jadi si LP ini dia menyimpan nilai si fungsi hitung LP. Nah, jadi dia langsung ditampilkan di sini. Tuh. Kemudian ini kan kita sudah menentukan nilainya duluan, ya, menentukan nilai
apa sih namanya ini, nilai sisinya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat nilainya suka-suka kita tambahin C-in saja, masukkan nilai sisi, jangan lupa spasi, kemudian di sini C-in dan balik ini. Oke, sini luas persegi adalah ya, masukkan nilai sisi 5, hasilnya harusnya 25 ya. Nah, begitu teman-teman, dapat dimengerti? Dapat dong, gampang ya, gampang dong. Oke, jadi di sini saya bacakan ulang ya, cara membaca fungsinya dan cara memanggil di fungsi utamanya atau fungsi mainnya. Di sini fungsinya memiliki nama hitung LP, dimana maksudnya adalah hitung luas persegi. Nah, untuk menghitung luas persegi kan membutuhkan nilai sisi, itu nilai sisi, rumusnya kan sisi kali sisi, berarti membutuhkan satu variabel. Di sini kita simpan dengan nama inisial variabel, yaitu x dengan tipe datanya integer, jadi cuman bisa bilangan bulat, nggak bisa koma-koma ya. Kemudian kita membuat membuat variabel hasil. Variabel hasil ini untuk menyimpan nilai x kali x, jadi nilai x kali x ini harus disimpan di dalam variabel, kemudian di return si variabelnya ini, variabel yang menyimpan nilai ini dipanggil gitu. Kemudian untuk di fungsi utamanya atau fungsi mainnya, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan atau menuliskan variabel hitung LP, tapi kita menuliskan variabel untuk menyimpan nilai fungsinya, ya. Jadi kita di sini menambahkan LP, maksudnya luas persegi, dan S untuk sisinya. Jadi di sini si out masukkan sisi, di sini kita menginputkan 5 tadi, kemudian akan dihitung di dalam variabel LP, di mana ada fungsi hitung LP, dan ada variabel objeknya yaitu S kali S ini ya, S kali S berarti 5 kali 5, dan luas perseginya adalah LP. Jadi kita cukup memanggil variabel yang menyimpan nilai fungsinya, kita tidak usah memanggil nama fungsinya lagi. Jadi itu ya, dari perbedaan fungsi void dan fungsi return. Kalau fungsi void dia bisa langsung memanggil nama variabelnya, nama variabel sih udah belepotan ngomongnya. Kalau misalnya di fungsi void itu kita bisa langsung memanggil nama fungsinya. Kalau di fungsi return kita harus menyimpan nilai fungsinya di dalam variabel baru gitu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya, ini kan satu objek ya, satu variabel objek. Nah, kita akan membuat yang dua, yaitu integer hitung LPP. LPP adalah luas persegi panjang, di mana dia membutuhkan dua variabel, yaitu variabel panjang dan variabel lebar X.
Y. Kemudian sama, kita simpan dengan variabel hasil. Hasil adalah X kali Y, dan return hasil. Ini ya. Kenapa saya selalu menuliskan X untuk variabel? Ya nggak kenapa-napa, pengen aja gitu, karena mudah aja. Apa sih, gak jelas banget. Oke, di sini kita cout, kita langsung masukkan nilai panjang ya, panjang sein panjang, kemudian masukkan nilai lebar sein L, kemudian LPP untuk luas persegi panjang, dia itu menyimpan fungsi LPP di mana P, L. Kenapa P, L bukan X dan Y? Karena di sini kita menggunakan penulisan nama variabelnya P dan L. Kemudian di sini cout, tanda petiknya ketinggalan, /n, luas persegi panjang adalah LPP ya. Nah, jangan lupa kita menambahkan variabel di sini, karena di sini kita menambahkan variabel baru ya, si panjang, lebar, dan luas persegi panjang. Jadi di sini kita tambahkan luas persegi panjang, kemudian panjang dan lebar, gitu ya. Sini kita perbaiki dulu lah biar bagus. Menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas persegi. Oke, kita cek dulu. Ada berapa variabel? Ada 5. Luas persegi itu membutuhkan S, kemudian luas persegi panjang membutuhkan panjang dan lebar. Oke, seharusnya tidak ada yang error ya, seharusnya. Prok. Nah, masukkan nilai sisinya adalah 3. Oh, kita lupa memberi /n di sini, jadi kegabung. Masukkan nilai panjangnya 2 dan nilai lebarnya 6. Hasilnya adalah 12. Coba kita rapikan dulu guys. Luas persegi, ini kita kasih jarak. Masukkan nilai sisi 2, luas perseginya adalah 4, luas persegi panjang, nilai panjangnya 3, kemudian nilai lebarnya 5. Maka luas persegi panjang adalah 15. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk contoh fungsi return, fungsi dengan pengembalian nilai, gitu ya. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah perbedaannya dengan fungsi void.
dalam pemanggilan di fungsi main atau fungsi utama. Kalau void, dia cukup langsung dipanggil dengan nama fungsinya, kemudian variabel objeknya. Nah, kalau misalnya untuk fungsi return, dia harus dideklarasikan lagi dengan variabel. Jadi kita harus membuat variabel baru untuk menyimpan nilai fungsi yang sudah kita olah. Jadi ketika kita memanggil fungsinya, kita cukup memanggil dengan nama variabel yang menyimpan nilai fungsinya gitu ya. Oke, gitu teman-teman untuk penjelasan fungsi returnnya. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.